Jadi ibu, bapak sebetulnya tidak penting jago bicara itu. Yang penting itu adalah jago menjaga hati. Karena setiap perkataan yang tidak cocok dengan perbuatan, tidak cocok dengan hati, itu kata-kata tidak berguna. Coba lihat ini, ada seorang duduk di bis begini. Lalu ada wanita hamil. Ibu sedang hamil, iya dek. Silakan duduk bu. Bagaimana, seneng atau sebel? Enak atau enak lihatnya? Ternyata untuk disukai orang, membuat suasana enak, tidak usah banyak bicara. Tapi yang bicara hati, maka tubuh ngikutin. Bandingkan dengan yang ini. Ada wanita hamil. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Ibu sedang hamil ya? Iya deh, emang segini bawa apa? Ini berapa bulan bu sebesar ini? 8,5 bulan. Luar biasa berat ya bu ya? Berat sekali deh. Tapi ibu saya lihat kuat deh. Ya dikuat-kuatin aja deh, mau gimana lagi. Ibu pengen gak anak yang kuat bu? Ya pengen dong, masa pengen anak lemah? Ibu, anak kuat, lahir dari ibu yang kuat berdiri. Bagaimana perasaannya, enak atau enak? Seneng atau sebel? Kurang apa? Senyum, ramah, salam, sopan. Kenapa semua enak? Karena kata-katanya beda dengan hatinya. Kata-katanya baik, hatinya kursi, nggak mau pindah. Makanya tidak penting jago bicara tuh. Yang penting benar-benar jago menata hati. Sehingga kalau bicara tuh sama raut muka, hati, kata, tulisan. Nah itulah yang sangat penting. Dan seperti apa orang seperti itu? Ayatnya ada, silakan. Surat Qaf, ini penting ya. Supaya kita tahu bahwa setiap perkataan itu pasti ada yang mencatat. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya. Yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Jadi seperti sekarang ini, Allah pasti menyaksikan as-sami, maha mendengar. Dan malaikat ada yang mencatat. Jadi saya ini tidak aman kecuali kalau berkata dengan niat benar, perkataan benar, dan berusaha mengamalkannya. Ibu-ibu saya dengar guru PAUD ya? Banyak bicara berarti ya? Kalau bicara baik, pahala ibu banyak. Tapi kalau bicara tidak benar, ibu dosanya banyak. Makanya anak itu tidak disentuh oleh bagusnya kata-kata. Coba ada seorang ibu mengatakan begini. Nak, ibu sayang padamu nak. Siang malam air mata ibu tidak pernah kering. Memohon kepada Allah agar engkau menjadi anak yang mulia, soleh, bahagia dunia akhirat. Ibu mau berkorban apa aja demi kebahagiaanmu nak. Ibu lakukan tanpa pamrih. Bagus? Bagus tidak? Bandingkan satu lagi, ibu berkata begini. Lihat anaknya, tiba-tiba dipeluk anak itu. Sambil hatinya yang bicara. Duh ya Allah, ampuni saya.
Saya belum jadi orang tua yang benar, belum jadi contoh yang baik, belum bisa mendidik, belum bisa mendoakan dengan tulus. Ampun ya Allah. Hati bicara sambil meluk, lalu berbisik dengan kata-kata, "Nak, maafkan ibu ya. Doakan ibu yang banyak, yang banyak." Mana kira-kira yang ada di hati anak? Yang mana? Yang kedua. Saya tidak pakai nomor hadirin ya. Yang meluk, Yang meluk. itu lebih aman. Iya. Sudah Bu, setiap perkataan akan dipertanggungjawabkan. Jadi yang meluk, lihat tidak, mendengar langsung tidak. Tapi kenapa semua sama jawabannya, termasuk pemirsa? Itulah kata-kata yang berasal dari hati. Jadi kalau kita rajin membersihkan hati, itu akan kata-kata itu bertenaga, menggugah dan merubah. Rasulullah SAW sudah ribuan tahun, 1400 tahun lebih, ribuan kilometer, bisa menggugah kita. Itulah sebetulnya perkataan faliyakul khairan auliyasmut. Berkata yang yakin perkataan ini didengar oleh Allah. Ibu sama saya ceritanya jadi guru juga di pesantren. Sebetulnya ceramah ini tidak bisa merubah hati siapapun. Tidak bisa merubah hati pemirsa. Tugas saya sebagai penceramah adalah menjaga hati saya. Apa niat ceramah ini? Ingin dipuji, ingin dikagumi, ingin membuat orang terpesona, atau ingin diterima Allah kata-kata ini. Kemudian apakah kata-kata saya ini benar atau tidak, diada-adakan atau tidak. Dan yang ketiga, apakah perkataan saya ini saya berusaha mengamalkannya atau hanya main dengan kata-kata. Ini Allah tahu. Maka menjadi seorang pembicara itu tidak penting dikagumi orang lain. Tidak penting membuat orang terpesona. Yang penting benar niatnya, benar kata-katanya. Selebihnya Allah yang memasukkan ke hati siapapun juga. Jadi faliyakul khairon auliyasmut, berkata baik, benar atau diam. Jadi jangan tiap ingin bicara lalu bicara. Karena ingin itu belum tentu perlu. Kalau mau bicara pakai ini, benar tidak yang saya katakan? Udah benar, perlu tidak? Manfaat tidak? Lalu pakai hati, ini niatnya ujub bukan, riya bukan, atau nyakitin enggak? Misalkan ada seseorang, ini jujur, ibu kenapa hidung seperti kutil? Ini memang jujur, tapi apa urusan dengan kutil? Itu melukai, itu enggak pakai hati. Kok nenek seperti dorok kacayan, seperti ya itu enggak pakai. Kalau pakai hati dirasa-rasakan, sakit enggak nih orang mendengar ini? Tertekan enggak? Malu enggak dia? Nah, barulah bicara. Barulah perkataan kita jadi amal soleh kita. Insya Allah. Tidak penting untuk menjadi orang yang jago bicara. Tapi paling penting adalah bagaimana kita bisa menjaga hati kita. Berbicara dengan menggunakan hati, insya Allah getarannya akan dirasakan oleh orang-orang yang mendengarnya. Kami akan kembali lagi, tetaplah di Demi Masa. Di medsos, cuape, E-nya panjang. Ini apa maksudnya? Muacet. Jadi lancar?